Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Lektor Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Bu Herwati MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan konsep madhab Imam Syafi'i. Konsep usul fiqh Imam Syafi'i merupakan metodologi dasar dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam. Ada beberapa poin utama dari konsep ini. Sumber hukum. Imam Syafi'i mengidentifikasi 4 sumber utama hukum Islam. Yang pertama, kitab suci yang merupakan wahyu langsung dari Allah. Yang kedua, sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama pada suatu masa mengenal suatu masalah hukum. Yang keempat, qiyas, analogi di masa hukum suatu masalah baru diterapkan berdasarkan kesamaan dengan masalah yang sudah ada. 2. Metodologi penalaran. Imam Syafi'i menekankan pentingnya penalaran yang sistematis dalam menentukan hukum, mulai dari mengidentifikasi teks yang relevan hingga melakukan analisis perbandingan. Yang ketiga, prinsip keselarasan. Imam Syafi'i menekankan agar interpretasi hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam serta harus memberikan manfaat bagi umat. Yang keempat, peran akal dan tradisi. Walaupun Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama, akal juga diakui perannya dalam memahami konteks hukum asalkan tidak bertentangan dengan teks tersebut. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi. Usul fiqh Imam Syafi'i mengakui perlu adaptasi hukum terhadap perubahan zaman dan kondisi masyarakat selama tidak melanggar prinsip. Karya-karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i dalam fikih, menghasilkan beberapa karya penting dan berpengaruh dalam dunia Islam. Yang pertama, kitab yang disusun sendiri oleh Imam Syafi'i, misalnya Al-Risalah dan Al-Um. Yang kedua, kitab yang disusun oleh santri-santrinya, misalnya Al-Mukhtasar, Al-Buwaitai, dan kitab Mukhtasar oleh Al-Muzani. Kitab lain dari karya Imam Syafi'i, baik yang disusun oleh beliau sendiri atau didiktekan kepada mereka, dan diantaranya adalah kitab yang membahas usul fiqh, yakni kitab Al-Risalah. Yang kedua, kitab Al-Um, kitab fikih yang dalam isinya dikaitkan juga dengan beberapa kitab lain. Kitab yang membahas hadis-hadis yang ada di kitab Al-Um disertai sanad-sanadnya, yakni kitab Al-Musnad. Yang ketiga, kitab Al-Imla. Relevansi konsep Imam Syafi'i dalam konteks modern. Konsep Imam Syafi'i tetap relevan dalam konteks modern karena beberapa alasan. Metodologi fiqh. Imam Syafi'i mengembangkan metodologi yang sistematis dalam penetapan hukum Islam seperti menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' atau konsensus, dan qiyas atau analogi. Yang kedua, adaptasi terhadap realitas. Imam Syafi'i mengakui pentingnya konteks dan kondisi masyarakat dalam penerapan hukum. Yang ketiga, keseimbangan. Pemikirannya tentang keseimbangan antara teks dan konteks memberi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam isu-isu yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.